Phoenix Radio Station, sekarang balik lagi Viners bersama Gila Babil tentunya di Check Up, yang mana masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan hari ini tuh spesial banget, apalagi buat kamu yang mungkin ngerasa nih beberapa hari kebelakangan ini tuh kulitnya kok ngerasa kayak kusam, terus juga kok ada kerutan-kerutan kecil yang muncul. Padahal kamu itu masih muda nih. Nah, apabila kayak gini itu tentunya bakal ngebikin kamu tuh kayak kurang pede, habis tuh kayak insecure gitu. That's why hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol nih barengan sama Dr. Made Rendra Wisnu Rahasbistara Esket M Biomed, yang mana bakal ngobrol mengenai tentang faktor eksternal aging pada remaja. Sebelum itu selamat sore, Dok. Sore. Selamat sore. Ini saya biar lebih akrab tuh manggilnya apa nih? Dokter siapa nih? Rendra aja. Dokter Rendra aja. Yes. Oke, baik. Mungkin Dokter Rendra mic-nya agak deketan supaya suaranya lebih jelas lagi. Cek, sudah. Oke, mantap. Nah, Dok, sebelum kita masuk lebih jauh nih ke topik kita pada sore hari ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan yang namanya faktor eksternal aging pada remaja ini? Dan apakah sebenarnya hal ini tuh normal gitu? Oke, aging pada remaja atau dibilang penuaan dini ya. Sebenarnya penuaan itu sangat normal ya. Namanya juga penuaan pada individu atau manusia itu normal terjadi. Tetapi kalau penuaan dini itu adalah penuaan yang terjadi lebih cepat atau penuaan yang tidak seharusnya terjadi. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya itu harusnya tidak terjadi, Dok, ya? Tidak terjadi secepat itu. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang faktor-faktor eksternal yang biasanya terjadi penuaan dini pada remaja, ini biasanya apa aja sih, Dok? Faktor eksternal banyak sekali ya. Oke. Pertama dari pola makan terutama ya. Pola makan dengan makan konsumsi gula atau glukosa terlalu tinggi mempengaruhi juga proses penuaan dini. Pertama pola makan yang suka makan yang berminyak, yang banyak gula, dan juga kalau dari selain pola makan, bagaimana lifestyle di kehidupan. Selalu jika keluar dari rumah siang-siang itu pasti terpapar sinar UV. Nah, yang berbahaya itu sinar UVB-nya. Iya, itu sangat berpengaruh. Itu pengaruh tinggi sekali terhadap aging, penuaan dini ini ya. Yeah. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang tanda-tandanya, Dok. Tadi kan faktor eksternalnya. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang tanda-tanda penuaan dini pada remaja atau aging pada remaja ini, itu tanda awalnya tuh apa sih, Dok? Tanda awal yang pertama aging, kan paling jelas itu terlihat pada kulitnya. Jelas adanya wrinkle atau yang namanya keriput. Yang kedua, kalau sudah ada aging berat pada kulit, biasanya itu terjadi karena adanya degradasi kolagen atau penghancuran kolagen yang lebih cepat terjadi pada kulit. Itu akan menyebabkan berkurangnya elastisitas kulit. Jadi yang seharusnya umur 17 bisa terlihat lebih kendur kulitnya. Lebih banyak keriputnya biasanya di lipatan-lipatan dahi, di lipatan mata. Pada saat senyum itu terlihat sekali. Kalau misalnya ada, apakah ini awal tanda-tanda awal ini hanya terlihat di wajah aja, Dok? Apakah kayak misalkan kulit tangan atau di badan itu juga bisa kelihatan atau enggak? Semuanya terlihat karena kolagen di seluruh tubuh ada. Itu akan membuat kendur. Gitu pandangnya. Apalagi berpengaruh juga pada selain keluar rumah, pola makan, dan juga pada beban pikiran juga berpengaruh sekali. Stres itu mempengaruhi juga, Dok? Stres mempengaruhi juga. Kenapa stres ini bisa mempengaruhi penuaan dini, Dok? Ini Jelas. apa faktornya gitu, Dok? Jadi, kalau udah yang namanya stres, pasti ada beban. Nah, beban. Yang di dalam otak itu ada namanya kelenjar pituitari, kelenjar hipofise. Itu menghasilkan hormon kortisol, glukokortikoid, dan beberapa hormon lainnya. Hormon kortisol itu yang membantu mengirim sinyal untuk fibroblast memproduksi kolagen. Sedangkan kalau beban pikiran banyak, stresnya berat, itu kan hormonnya tuh produksi pabriknya ini kan terganggu memproduksi hormon. Otomatis kolagen tidak dihasilkan maksimal. Gitu. Sehingga kuranglah kolagen. Radikal bebas banyak, kolagen kurang. Makanannya radikal bebas kan kolagen gitu. Jadi kenapa stres itu mempengaruhi? Karena tadi itu, Dok, ya. Karena tubuh tidak bisa menghasilkan kolagen itu. Baik. Nah, kalau misalkan tentang penggunaan gadget sendiri, Dok, apakah itu juga bisa mempengaruhi yang namanya penuaan dini ini? Apalagi kita lihat nih, di era sekarang kayaknya gadget itu para remaja tuh selalu punya gadget dan pasti megang gadget. Saya pernah baca beberapa referensi, entah artikel review dari luar negeri. Ternyata di gadget itu ada sinar. Setiap gadget itu mengeluarkan sinar yang namanya sinar blue link. Itu mirip
seperti sinar UVB. Oh. Iya, yang dapat jika terpapar lama pada wajah itu dapat menghasilkan peningkatan MMP1 yang namanya matriks metaloproteinasa 1, itu yang namanya reaktif oksigen spesies alias radikal bebas. Gitu. Jadi dia membantu walaupun nak kena UV tetapi terlalu seringnya terpapar, dia mirip kayak UV cara kerjanya, sinar blueling pada gadget itu. Sehingga peningkatan MP1 kolagennya didegradasi, dihajar kolagen dimakan gitu modelnya. Oke, berarti hampir sama sebenarnya kayak ketika kita berkegiatan di luar kena sinar UV. Sinar UV itu dok ya? Yes. Oke, nah kalau misalkan untuk kita-kita nih dok yang sering berkegiatan di dalam ruangan, apalagi menggunakan AC, apakah benar ketika kita sering banget terpapar dengan AC, itu juga bisa mengalami yang namanya kulit aging ini dok? Sebenarnya kalau dari AC itu kan membuat kulit itu menjadi kering. Nah, kulit menjadi kering otomatis lebih mudah terjadi kerusakan pada kulit. Makanya perlu kita kalau di dalam AC perlu adanya pelembab untuk mampu melembabkan. Karena kalau kulit itu kering, lebih mudah sesuatu itu akan masuk. Yang toksik itu akan lebih mudah masuk, karsinogenik mudah sekali masuk gitu. Oke, jadi itu bisa juga sebenarnya dok bisa. Ya? Oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang ini dok, gen, apakah benar kalau misalkan penuaan dini ini juga gen dan itu tuh juga berpengaruh gitu? Ada yang saya lihat beberapa kasus yang berpengaruh pada gennya, yang baru umur 17 dia sudah terlihat sekali seumur 50, itu kan gen dari 1/1000 gitu misalnya. Tetapi yang paling sering itu dari pola hidup. Oh, dari gen pola itu hidup hanya ya? beberapa persen ya. Oh, berarti gitu. kalau untuk gen sendiri itu sebenarnya ya berpengaruh tapi nggak terlalu banyak juga ya. Tetapi nggak setinggi, artinya dari diri sendiri itu yang bisa paling sering terjadi penuaan. Oke, baik. Nah, tadi kalau misalkan dokter sempat menjelaskan nih, kalau misalkan tanda-tanda awal penuaan dini atau aging pada remaja itu adalah kayak kulitnya keriput, terus ada juga elastisitasnya kulitnya juga berkurang, ada kerutan di dahi, di mata. Nah, gimana kalau misalkan remaja-remaja ini saya lihat dulu teman-teman saya itu masih SMA itu tapi udah punya yang namanya uban, dok. Uban. Kalau proses terjadi uban itu memang bisa di permasalahan pada beberapa sel dalam tubuh. Artinya gini, itu kan gen. Biasanya diturunkan pada gen sih, itu pada orang tua ada yang banyak uban. Gen karena apa? Yang saya bilang tadi genetik itu bisa berpengaruh, bisa. Karena apa? Sel itu kan membelah diri. Sel itu dalam tubuh membelah diri. Sama kayak kita, dari orang tua itu ditransfer sel. Ya dari orang tua ke anak, jadi otomatis uban itu bisa dari orang tuanya atau genetik. Kalau misalkan uban berarti lebih ke genetik sebenarnya ya. Bukan kayak gaya hidup atau stres itu juga gaya bisa? Hidup tetapi lebih banyak sih dari gitu. Dari gen kalau misalkan uban tadi dok ya. Baik. Nah, Vinars, buat kami yang ingin bertanya mengenai tentang faktor eksternal aging pada remaja atau tentang penuaan dini atau mungkin hal yang lagi kamu alamin gitu, mungkin kamu bisa langsung aja chat di WhatsApp 0812 383 9100 atau boleh juga DM di Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil di Check Up Vinars dan masih bersama Dr. Rendra juga dan masih ngebahas mengenai tentang faktor eksternal aging pada remaja. Sekali lagi Agil ingetin buat kamu yang pengen bertanya silakan langsung aja di WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau bisa juga DM di Instagram di @phoenixradiobali. Jadi dok, tadi kita udah ngebahas mengenai tentang faktor-faktor dan juga apa aja yang menyebabkan yang namanya aging pada remaja. Nah, ngomongin tentang faktor lagi dok, apakah kira-kira faktor kayak skincare, habis itu kayak perawatan kulit, itu juga bisa mempengaruhi yang namanya penuaan dini pada remaja ini? Gimana dok? Kalau untuk skincare ya, untuk skincare itu sebenarnya kita harus, skincare itu membantu kok mencegah penuaan dini. Tapi kita harus pintar-pintar juga memilihnya. Apalagi kakak tahulah sekarang lagi viral yang namanya skincare abal-abal, yang ada Bepom. Berbahaya sekali, apalagi yang namanya merkuri. Hidrokinon itu memang ada dan digunakan kok oleh dokter-dokter untuk mengobati, tetapi dalam dosis yang tepat. 4% dosis toleransi untuk tubuh dan kulit manusia. Tapi kebanyakan saya lihat skincare sekarang itu sampai hidrokinonnya lebih dari 4%. Jadi mempengaruhi juga dok ya? Pengaruhi. Jadi kalau menggunakan skincare yang abal-abal bilang atau yang tidak dengan resep dokter, tidak konsul dulu misalnya ke dokter spesialis kulit kelamin, itu bisa nanti terjadi pada kulit namanya over exfoliation. Terkelupas over gitu loh. Berlebihan sehingga skin barrier-nya rusak. Skin barrier pelindung kulit itu rusak sehingga apa yang terjadi?
ya udah masuk itu. Sinyal-sinyal UVB yang merusak kolagen. Gitu. Oh, jadi harus diperhatikan juga ya skincare yang digunakan dok ya. Yes. Nah, gimana kalau dengan penggunaan kosmetik yang berlebihan dok? Kayak misalkan kita ini misalkan ke sekolah deh atau ke kampus tapi makeupnya tuh udah tebel banget, itu udah tiap hari tuh pakai makeup. Itu gimana dok? Sama, berlebihan makeup. Sama. Kalau kosmetik berat seperti itu juga dapat terjadi penipisan skin barrier sehingga lebih mudah malah karsinogenik, sifat-sifat toksik itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam kulit. Lebih baik daripada menggunakan kosmetik yang tebal, lebih baik menggunakan sunscreen sih, lebih bagus gitu. Cuman sunscreen aja sebenarnya udah cukup dok ya? Sunscreen dan moisturizer pelembab. Sangat cukup itu udah cukup. Basic skincare cukup. Apalagi untuk remaja ya, nggak perlu lah pakai makeup yang terlalu tebal lah ya. Nggak perlu sebenarnya. Itu tadi kalau misalkan penggunaan kosmetik dan juga skincare dok. Nah, gimana kalau misalkan kita nih sebagai seorang remaja yang sering overthinking, alias kalau misalkan overthinking kayak gini, jadinya kayak susah tidur, begadang, jatuhnya jadi scroll sosmed terus. Padahal tadi udah dijelasin nih sama Dokter Hendra kalau misalkan sinar dari handphone itu juga bisa merusak yang namanya blueing atau kolagen itu juga nggak bisa terbuat dengan bagus gitu. Jadi begini, kenapa bisa dibilang begadang kadang-kadang menyebabkan, bukan sih kadang-kadang, bisa membuat terjadinya penuaan dini. Kenapa? Satu, di dalam proses tidur itu ada namanya proses healing. Memperbaiki kondisi tubuh yang sudah digunakan seharian. Sedangkan kalau kita menggadang, artinya fokus perbaikannya kan terbagi antara melakukan suatu pekerjaan di dalam begadang itu atau memperbaiki. Tidak maksimal terjadinya perbaikan healing pada tubuh itu. Sehingga yang harusnya terperbaiki, ada misalnya luka atau peradangan dalam tubuh, tidak terpenuhi atau tidak sepenuhnya diperbaiki. Karena tidak ada proses tidur. Tidur itu penting. Proses memperbaiki tidur itu, memperbaiki organ-organ yang capek, yang tadi ada peradangan dalam tubuh itu diperbaiki oleh proses tidur itu gitu. Jadi begadang itu juga mempengaruhi. Sekali, terus kosmetik juga, skincare juga, handphone juga. Nah, gimana kalau misalkan penggunaan retinol, dok? Ini banyak yang bilang kalau misalkan retinol itu perlu digunakan setiap hari karena bagus untuk menggantikan kulit yang rusak atau kulit yang mengelupas gitu. Sebenarnya penggunaan retinol itu karena kan baru-baru ini ya penggunaan retinol itu marak. Saya tidak terlalu gini sih sama retinol, tidak terlalu mengetahui pembelajaran bagaimana penggunaan retinol. Tetapi yang saya lihat retinol itu bagus untuk memperbaiki skin barrier yang rusak. Ya, jadi skin barrier itu biarkanlah dulu. Artinya penggunaan setiap hari itu kenapa menurut saya beberapa yang saya baca juga. Penggunaan retinol itu kenapa tidak setiap hari? Karena penggunaan retinol yang ada jangkanya, berjangka itu memberikan kulit kita untuk menggunakannya secara maksimal gitu modelnya. Janganlah biar tidak mubasir modelnya retinol digunakan setiap hari, toh juga penggunaannya tidak pada kulit tidak dimaksimalkan. Biar maksimal dulu penggunaan, sehari 2 hari kasih istirahat baru. Jadi nggak setiap hari dok ya. Hari, bagus tapi jangan setiap hari. Nah kalau gitu kalau ngomongin tentang bagaimana cara menjaganya dok, gimana kita sebagai seorang remaja itu menjaga kulit kita nih supaya tetap ya selayaknya remaja pada umumnya lah, jangan kayak kelihatan terlalu tua lah, terus agingnya juga ini gitu gimana? Sebenarnya gampang sekali sih untuk menjaga kita atau mencegah terjadi penuaan dini pada kita. Pertama pola makan. Kita harus makan, kita tahu nih kita beraktivitas di luar yang expert itu loh modelnya, apalagi anak-anak SMA itu kan sering nongkrong, itu nggak sadar dia kena sinar UVB, nggak sadar. Ya, karena dalam 5 menit saja terpapar sinar UVB, saya sudah melakukan penelitiannya soalnya pada tikus. Dalam 5 menit saja kena sinar UVB itu sudah mendegradasi kolagen banyak. Dalam 5 menit loh. 5 menit aja 5 menit, bayangkan 5 menit. Kalau orang di luar kan tak sadar 5 menit, 10 menit tak tahu. Bener-bener. Kadang-kadang di jalan misalkan kuliahnya di jauh gitu di Jembaran. Nggak pakai helm lagi. Nggak pakai helm dari Denpasar. Itu kan terpapar sejam 2 jam. Nggak tahu dia. Lama-kelamaan akan terjadi seperti yang saya bilang tadi. Elastisitas. Nah, kalau sudah tahu dengan expert gitu kegiatannya di luar, banyak kegiatan, pola makan. Apa yang harus dimakan? Satu, yang menghasilkan antioksidan yang tinggi. Contoh buahnya apa? Stroberi. Itu kan antioksidan tertinggi, vitamin C yang tertinggi. Lalu ada jeruk, wortel, pepaya, itu banyak sekali yang bisa didapatkan di mana-mana. Ya, itu dari pola makan. Jadi imbangi.
kita sudah banyak masuk radikal bebas, imbangi dengan artinya radikal bebas di dalam tubuh itu ada yang mengimbangi gitu. Ya, itu dari pola makan. Kalau dari hidup misalnya keluar lifestyle, kalau keluar usahakan selalu menggunakan sunscreen. Kemanapun, ndak keluar pun kita pakai sunscreen karena kita nggak tahu bahkan ada yang keluar rumah di halamannya saja, itu kan juga terpapar sinar UV. Maka benar. Saya pun di rumah nggak kemana-mana pasti menggunakan sunscreen. Sunscreen itu yang paling penting ya dok ya. Karena sunscreen itu akan ada sunscreen yang adanya mengandung moisturizernya. Ya sekaligus melembabkan gitu, menjaga kelembapan kulit gitu. Kalau misalkan penggunaan sunscreen sendiri dok, apakah benar SPF yang tinggi itu bagus banget untuk kulit? Atau sebenarnya ya itu tergantung dengan penggunaannya aja sebenarnya? Kalau bicara dulu 30 cukup ya. Kalau sekarang lapisan ozonnya kan menipis tuh, UVB-nya luar biasa sekali masuk ke dalam ke dalam kulit kita. Setahu saya sekarang ya untuk sekarang SPF yang cocok untuk kulit itu sih 50 ke atas. 50 ke atas? Yes, ya. Karena kan sebenarnya bisa saja 30 kalau misalnya tidak terpaparnya terlalu sering sekali terpapar sinar UVB. Tetapi kalau kita tahulah kita kerja di mana, kita kuliah di mana, sehingga aktivitas di luar kita gunakan SPF yang lebih tinggi. Ya, karena kita tahu lapisan ozon sekarang, kita tahu adanya beberapa pemakaian rumah kaca seperti itu, pemanasan global, itu berpengaruh. Gitu, jadi ya emang benar kalau tergantung aktivitas sebenarnya dok ya. Nah, gimana kalau teman-teman yang sering menggunakan sepeda motor dok dengan menggunakan kadang sometimes ada orang yang udah pakai sunscreen nih, udah pakai panjang-panjang, udah pakai kain pantai, udah pakai jaket, udah pakai masker, menggedep lah pokoknya dok ya. Nah, tapi itu masih mengalami yang namanya kayak jadinya kulitnya belang lah, terus hitam juga, terus ada keriput juga. Itu biasanya apa sih dok yang kurang dari itu biasanya? Itu sih nggak kurang, tetapi karena memang karena bagian telapak tangan, ya punggung tangan itu kan paling sering terpapar sinar UV. Biasanya di dalam dia berkendara itu biasanya menggunakannya sunscreennya lebih banyak di dalam tangan, di punggung tangan lebih banyak dan juga lebih banyak dan juga lebih ekstra skincare-nya, misalnya kayak menggunakan hand body yang lebih banyak di sana seperti itu untuk melindungi dan juga imbangi dengan pola makan juga. Makan yang di awal tadi dok ya. Oke, baik. Nah, gimana kalau tentang olahraga dok? Apakah kita remaja yang kurang beraktivitas fisik itu juga bisa mempengaruhi yang namanya penuaan dini nih dok? Jelas. itu jelas ya? Sekali ya. Olahraga itu kan terjadi pembakaran. Benar nggak? Setuju ya gitu lalu kita ya. Metabolisme dalam tubuh kita artinya glukosa dibakar, karbohidrat semua digunakan. Kalau kita nggak melakukan olahraga, otomatis gula itu kan nggak digunakan sama sel. Organel sel untuk energi. Glukosa itu dimasukkan ke dalam sel untuk diproduksi sebuah energi yang membuat kita bergerak ini. Otomatis kalau kita nggak menggunakan, ya diam aja energinya. Numpuk gitu. Artinya gulanya yang numpuk. Gula itu seperti radikal bebas dalam tubuh. Dia ion bebas yang nggak berikatan. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan berikatan sama kolagen. Iya, kalau kebanyakan. Sedangkan kalau olahraga kan kita mengurangi gula dalam. Benar. Dibakar gulanya, capek, dipakai tenaga energi cadangannya. Diproduksi lagi, diambil gulanya. Nah, itulah yang terjadi dalam tubuh. Jadi olahraga penting terus sekali. Makanan juga penting. Nah, sekali. Berarti dok, kalau ngomongin hal-hal nih dok yang sering banget dokter temuin yang mungkin bisa dibilang ini kayak kayak mitos gitu di dalam masyarakat mengenai tentang penuaan dini ini dok. Itu sebenarnya apa sih dok? Mitos itu kalau menurut saya dengan menggunakan skincare sudah akan menghilangkan penuaan dini. Itu salah sih sebenarnya ya. Padahal hanya skincare. Tahu kan Kak kita bagaimana di luar makanan anak zaman sekarang? Tahu sekali kan? Iya benar. Penuh dengan gula, teh poci di mana-mana. Iya lagi. Iya kan? Benar. Ada yang namanya makanan Korea Red Dog itu. Iya kan? Itu di mana-mana loh. Kalau dilihat itu tinggi gula sekali. Tetapi setelah makan ngapain? Ngapain? Nggak diimbangi dengan itu, gitu loh. Itu dah mitos. Ya penting saya udah pakai skincare, makan bebas, salah. Menjaga, saya sampai sekarangnya masih menjaga kok makanan. Saya tidak konsumsi gula sekarang. Jadi kalau minum tuh udah pasti nggak pakai gula. Jadi makanan itu adalah menjadi faktor yang penting juga selain sekali. Tadi skincare dan segala macamnya dok ya. Gimana kalau misalkan tentang
makanan yang berminyak, Dok. Apakah benar makanan yang berminyak ini tuh bisa menyebabkan yang namanya kulit berminyak, jadinya tambah kelihatan tua, terus berjerawat juga? Sama dengan glukosa. Oh, sama juga. Sama, itu sama. Dia ion bebas yang berikatan dengan kolagen, berikatan dengan yang semestinya nggak berikatan sama tubuh kita. Dia merusak itu loh. Tetapi dia dibutuhkan dalam tubuh. Oke. Ingat, untuk dijadikan sumber energi. Kalau nggak digunakan, ia digunakan sama orang jahat di dalam tubuh kita, radikal bebasnya gitu. Ya, tidak. Gampangnya kayak gitu ya. Iya, mudahnya seperti itu. Oke, itu Vinar. Jadi buat kamu yang sering tuh yang namanya menggunakan skincare, itu juga harus dibarengi dengan pola hidup seperti makan makanan yang baik, terus juga buah-buahan juga dimakan. Dan ingat, yang paling terpenting itu adalah jangan begadang. Jangan begadang. Tidur tuh yang paling penting juga. Nah, buat kamu juga yang pengen bertanya Vinar, langsung aja tinggal WhatsApp Telegram Magil di 0812383910. Boleh juga DM di Instagram di @phoenixriobali. Untuk segmen kedua kita break dulu, nanti bakal lanjut lagi di segmen ketiga, bakal jawabin pertanyaan dari kamu. Jadi masih di check up bersama Agila Babil dan juga Dr. Rendra. Phoenix Grados Radio Station masih bersama Agila Babil dan masih bersama Dr. Rendra. Di sini Vinar tentunya masih di check up ngebahas tentang faktor eksternal aging pada remaja. Tadi udah dijelasin banyak banget mengenai tentang faktor-faktornya, terus apa aja yang harus dilakukan untuk menangani yang namanya aging pada remaja ini atau penuaan dini pada remaja. Dan sekarang kita bakal masuk untuk menjawab pertanyaan kamu yang udah masuk di Instagram dan juga WhatsAppnya Phoenix Radio Bali. Sekali lagi Agil ingetin ya, buat kamu yang pengen kirim pertanyaan langsung aja WhatsApp di 0812383910 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi Dok, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan dari Vinar. Apakah dokter sudah siap? Siap. Oke, baik. Ini pertanyaan yang datangnya itu namanya tuh dari Rio, Dok. Tadi kan kita udah ngebahas mengenai tentang beberapa makanan yang sebaiknya dihindari, Dok. Nah, gimana kalau misalkan dia bercerita kalau dia tuh sering banget mengkonsumsi yang namanya kafein dan juga minuman berenergi. Apakah ini juga dapat mempengaruhi namanya kesehatan kulit dan juga bisa menyebabkan penuaan dini? Ya, kalau kafein itu bahkan bisa mencegah penuaan dini loh, kafein. Kafein itu ada dalam kopi kan? Iya. Nah, penelitian saya dengan kopi kemarin. Kopi gitu. Arabica. Ya, kafein itu mencegah terjadi penuaan dini di mana dia menghambat MMP1 ini untuk mendegradasi kolagen. Supaya dia pas mau mendegradasi dihambat dia sama kafein itu. Dalam kopi itu ada zat yang namanya kafein, asam klorogenat, flavonoid. Itu antioksidan yang dapat menghambat terjadinya penuaan dini. Itu. Tapi baiknya kalau misalkan mengkonsumsi kopi dalam sehari itu untuk remaja deh, Dok. Itu baiknya 1 kali sehari. 1 kali sehari ya? Sehari 1 kali. Tidak boleh lebih ya? Tidak lebih. Ini soalnya dia katanya berlebihan, Dok. Ini gimana? Lebih dari sekali aja tidak baik kok. Oh, itu nggak baik. Oke. Gimana kalau minuman berenergi, Dok? Kalau minuman berenergi itu kan ujung-ujungnya gula ya. Kalau kita minum keratin deng, pasti energi ekstrak jus susu itu gula. Ada beberapa setelah kita rasain sedikit ada soda sedikit mungkin ya di sana ya. Itu berpengaruh sekali. Bukan hanya berpengaruh pada tubuh, tapi pada ginjal juga berpengaruh. Iya, karena kan diskresi atau dibuang melalui ginjal. Kasihan ginjalnya kerja berat. Gitu ya. Nah, jadi kalau kafein masih oke, tapi satu kali sehari ya. 1 kali sehari. Oke, baik. Nah, selanjutnya Dok, ini berkaitan tadi dibahas mengenai tentang sinar UV. Ini bagaimana sih sinar UV itu menyebabkan kerusakan pada struktur DNA kulit dan bagaimana proses ini tuh meningkatkan resiko terkena kanker kulit, Dok? Nah, kalau UVB sih terutama yang paling UVB itu merusak apa? Dia masuk ke dalam tubuh. Lalu di dalam tubuh itu ada yang namanya fibroblast. Fibroblast itu sangat identik sama sinar UV dalam artian dia teraktivasi jika adanya sinar UV masuk. Akhirnya dia menghasilkan MMP1 yang saya bilang tadi. Begitu terhasil MMP1, itu memang MMP1 itu wajib atau wajar dihasilkan kok dalam tubuh. Karena untuk menyeimbangkan kolagen yang dihasilkan supaya nggak berlebih gitu. Tetapi kalau UVB ini lebih masuk ke dalam tubuh melebihi batas dalam artian dia memicu terjadi pembentukan MMP1, otomatis akan merusak. Karena dia banyak terproduksi MMP1 itu. Apalagi antioksidan dalam tubuh kita sedikit. Kalau antioksidan sedikit, kolagennya rusak. Kolagennya rusak berkurang, apa yang terjadi? Itulah bisa terjadinya kanker juga. Gitu. Namanya juga kolagen kan menjaga kulit kita, elastisitas, kesehatan kulit kita. Kalau itu rusak bisa menyebabkan sel kanker. Apalagi UV itu kan karsinogenik. UV itu sama kayak, mohon maaf ya, makanan cepat saji. Berupa
makanannya sel kanker. Gitu modelnya. Oke. Jadi balik lagi sunscreen itu penting banget untuk digunakannya, Dok ya. Nah, ini Dok, tadi kita sempat juga menyinggung mengenai tentang uban nih, Dok. Ini ada yang bertanya ini dari Komang Pase. Dok, gimana kalau misalkan kita tuh sering banget gonta-ganti minyak rambut dan juga sering banget gonta-ganti shampoo? Apakah itu juga bisa mempengaruhi namanya rambut itu atau kepala itu bisa bikin cepat ubanan gitu? Sebenarnya uban itu seperti saya bilang tadi kan faktor genetik ya. Tetapi bisa juga kalau misalnya kan yang merubah rambut itu adalah melaninnya. Melanin itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau misalnya gonta-ganti sampo, itu sih saya belum pernah sih dengar terjadinya uban atau minyak rambut ya. Tetapi sering menyebabkan kerontokan sih setahu saya. Iya, kerontokan pada rambut kalau gonta-ganti minyak rambut gitu. Karena setiap minyak rambut kan kandungan beda. Yang tidak diterima sama rambut, ada yang diterima sama rambut gitu sih sebenarnya. Iya. Jadi lebih baik menggunakan satu produk aja sih. Jangan gonta-ganti ya. Nah, lanjut lagi Dok. Ini dari Putu yang udah gawe. Hal paling sederhana apa yang bisa dilakukan, Dok, supaya kita itu nggak cepat keriput atau nggak ada kantong mata gitu, Dok? Nah, begadang. Jangan begadang. Begadang. Saya cuma 2 aja, pola hidup saya cuma 2 aja. Satu, saya begadang, tetapi ada prosesnya, waktunya kapan saja. Tapi tidak sering. Tetapi yang paling saya menjaga sekali ya, kalau udah yang namanya tentang kulit, sunscreen itu saya nomor 1. Nomor 1 seumur hidup saya harus menggunakan sunscreen. Lalu yang kedua, pola hidup pada saat tidur itu harus dicukupi 8 sampai 10 jam. Kalau begadang sampai jam 3 bangun jam 7 ya tepat terbentuk kantong matanya gitu. Nggak boleh juga dibalik, Dok ya. Kayak misalkan tidur jam 3 tapi bangunnya jam 12 siang. Beda. Healingnya itu paling tepat di jam 10 sampai jam 6 pagi. 10 malam sampai 6 pagi ya. Kalau bisa ya. Jadi intinya jangan begadang, Dok ya. Jangan begadang. Nah, atur waktulah untuk biar enggak begadang. Nah, itu misalkan banyak tugas diselesaikan bisa sorenya. Jangan SKS, sistem kebut semalam. Itu yang sering terjadi, Dok. Katanya tiba-tiba dapat ilham dia tiba-tiba gitu. Padahal ilhamnya ChatGPT. Nah, Dok, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Lia. Bagaimana tentang pengaruh iklim atau cuaca, Dok? Kayak misalkan sekarang nih di Bali, ini cuacanya kan lagi nggak menentu banget nih. Kadang hujan, kadang panas. Apakah itu juga bisa mempengaruhi namanya kesehatan kulit, penuaan dini dan juga aging, Dok? Ini yang perlu diketahui para Viners ya. Ini kan nggak kelihatan panas ya. Iya, benar. Bahaya. Oh, malah bahaya, Dok? Bahaya, karena kita nggak terlihat panas cuacanya, nggak ada sinar matahari, kita nggak aware. UVB itu hampir nggak berwarna loh. Biru, kebiruan tapi nggak berwarna. Jadi UVB itu bukan sebenarnya intensitas matahari itu bukan, Dok ya? Bukan, dia tuh sinar UV itu kan ada UVA yang warnanya kuning, UVB, UVC. UVB itu yang hampir warnanya mirip-mirip langit, kebiruan, hampir nggak terlihat lah gitu. Itu yang malah bahaya. Yang kita nggak aware. Nggak gini. Iya, nggak cuaca panas bagus nih, nggak panas nih. Nggak usah, malas pakai sunscreen. Wah. Taunya besok ngaca kok bisa ya kayak kusam kulit. Nah, itu udah yang terjadi. Nggak aware kita. Perlu diketahui itu. Gitu. Jadi tetap aja harus menggunakan sunscreen meskipun di luar kayak nggak panas nih kayaknya. Nggak panas, bahaya. Di rumah pun wajib. Kalau nggak mau sunscreen, moisturizer pelembabnya. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin tentang UVB tadi, Dok. Biasanya UVB ini itu terjadinya dari jam berapa ke jam berapa, Dok? Kalau misalnya UVB itu biasanya sih terjadi dari jam 8:30 sampai jam 5 gitu loh. Jam 9 pagi ya? Yes, itu dulu. Sekarang nggak perubahan soalnya, perubahan iklimnya kita lapisan ozon tuh kadang-kadang UVB-nya kalau masih ada matahari sampai jam 6 tuh juga kita harus aware gitu loh modelnya. Jadi ya kalau nggak sih maksudnya paling tidak diketahui dari 8:30 sampai jam 5 atau 5:30 itu gunakanlah sunscreen. Nah, gimana kalau misalkan di bawah jam itu, Dok? Kan ada yang bilang nih kalau misalkan tubuh kita itu juga harus terkena sinar matahari. Betul. Karena baik juga untuk vitamin D katanya. Nah, berarti kalau berjemur itu bagusnya jam berapa dari jam berapa, Dok? Berjemur itu yang bagus sih sebenarnya di bawah jam 9 ya. Di bawah jam 9 kalau udah pagi di atas jam 9 itu matahari toksik sih bagi saya. Itu merusak sekali. Biar pakai sunscreen. Jadi pakai sunscreen apalagi di jam 12 berjemur paling enggak setiap jam itu pakai sunscreennya gitu. Oke. Jadi ya kalau misalnya di bawah jam 9 masih oke untuk berjemur. Kalau di atas itu sampai jam 6 sore itu wajib banget pakai sunscreen. Baik. Nah, Dok,
Lanjut lagi nih, pertanyaan dari Dina. Ini sebenarnya untuk kita para remaja dok, apalagi ini katanya dia masih SMP SMA gitu. Seberapa sering sebenarnya seorang remaja itu disarankan untuk melakukan yang namanya kayak facial, terus juga peeling atau laser kayak gitu-gitu dok? Oke. Sebenarnya sebelum ke laser, ke facial, ke filling, kita harus merawat diri dulu dari rumah. Yang pertama setelah pulang sekolah itu kan ini anak SMP ya? Ya, SMP SMA gitu. Minimal cuci muka dulu deh. Lakukan exfoliation di rumah sendiri. Oke. Ya dengan cara misalnya membeli eksfoliasi di luar, menggunakan di rumah dengan cara apa? Facial itu kan sama kerjaan dengan mengeksfoliasi kulit-kulit mati. Supaya kulit barunya itu muncul, terlihat, jadi lebih sehat terlihatnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti laser, apalagi namanya peeling yang seperti itu, untuk anak SMP seperti itu belum saatnya sih sebenarnya. Oh, sebenarnya belum saatnya. Belum saatnya. Ya? Itu lebih baik menggunakan exfoliation di rumah sendiri dengan cuci muka rajin, sebelum tidur, pulang sekolah, pulang aktivitas. Lakukan itu aja deh dulu. Itu sudah ya? Sangat berubah. Saya sudah membuktikan itu. Oke. Saya dari SMP teratur sampai umur saya sekarang 33 masih melakukan rutinitas yang sama. Berarti kalau misalkan untuk facial segala macamnya tuh kayaknya tunggu dulu deh. Karena masih kecil juga. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan untuk kita yang sudah dewasa, berarti hitungannya itu kalau kayak tadi kayak peeling, terus juga facial itu dalam seminggu baiknya berapa kali dok? Sebulan gitu? Sih, sebulan 2 kali ya? Palingan. Oh, sebulan 2 kali? Ya, paling kalau misalnya aktivitasnya berat sekali di luar sebulan. Kalau misalnya banyak di dalam ruangan ya sebulan sekali aja. Oh, tergantung aktivitas juga dok ya. Oke, nah bagaimana juga ini dok? Ada nggak sih kayak misalkan bahan-bahan alami gitu atau bahan-bahan herbal yang bisa kita gunakan untuk kulit kita supaya itu tadi menghindari yang namanya penuaan dini itu? Banyak sekali. Contohnya dok? Kopi. Oh, kopi, balik lagi ke kopi tadi ya. Kopi. Saya sudah ini penelitian saya loh. Tesis saya yang sudah saya buktikan. Kopi Arabica itu antioksidannya tinggi sekali. Oke. Buat kalian Viners yang murah itu kopi. Jangan deh misalnya mau strawberry apa boleh. Kalau punya dana lebih, modal lebih boleh. Mau pakai buah-buah yang bagus. Tapi yang paling gampang kan kopi sekarang dicari. Oke. Kopi. Tapi kopi tidak dicampur gula dok ya? Enggak, no. Kopi, no sugar ya. Kopi hitam Arabica itu ya? Oke. Tidak boleh dicampur susu, terus gula. Kalau mau datanglah kalau bisa datang banyak kan sekarang yang kedai-kedai kopi. Ya, kalau mau ke Starbucks saja bilang kopi Arabica tanpa gula, tanpa susu. Ya. Tanpa krim juga. Tanpa krim. Pokoknya udah kopi aja ya. Percaya deh kalau gini. Karena penelitian saya sudah membuktikan. Oke, baik. Kayaknya itu udah semua pertanyaan dijawab oleh Dr. Rendra. Yang terakhir deh dok, mungkin ada nggak sih yang pengen dokter sampaikan kepada Viners yang lagi mendengarkan pada sore hari ini? Satu pesan yang saya perlu sampaikan, rawatlah diri sebisa mungkin karena kita tidak tahu bagaimana diri kita nanti di hari tua gitu. Oke, dari makanan, lifestyle juga. Yang paling murah itu adalah makanan. Itu murah sekali loh. Kita menjaga makanan. Sangat murah daripada beli makanan cepat saji. Benar. Lebih baik masak sendiri di rumah, tahu ingredientnya sendiri gitu. Nah, itu sama juga yang paling penting adalah jangan begadang juga dok. Jangan begadang. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Rendra atas waktunya. Makasih juga udah ngobrol barengan sama Agil, udah ngasih insight yang banyak banget untuk Agil dan juga Viners. Semoga juga Viners yang mendengarkan juga mendapatkan insight yang baru juga dari Dr. Rendra. Sekali lagi terima kasih Dr. Rendra. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Viners. Oke, thank you. Itu tadi Viners obrolannya Agil di Check Up bersama Dr. Rendra. Semoga aja kamu mendapat insight baru mengenai tentang beberapa faktor dan juga beberapa cara bagaimana untuk menghindari yang namanya penuaan dini. Dan masih dengerin Agil Ababil setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore di Check Up. Sekarang Agilnya pamit pulang, so keep your imagination and let's try to make it come true. Sayonara.